Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh besar kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, hingga pada saat ini kita dimungkinkan untuk bersekutu di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah kudus ini. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, layaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas segenap kebaikan dan kesetiaannya dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita angkat kidung pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita, sehingga layaklah kita senantiasa mengagungkan Dia. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh
bersama-sama menaikkan doa syukur kita dan mengaku segenap dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengimani bahwa hari-hari hidup kami selalu ada dalam penyertaan-Mu. Kemanapun kami melangkah dan apapun yang kami lakukan, bahkan apapun yang kami pikirkan, kami tahu Engkau ada menyertai kami. Engkau ada memberkati kami. Engkau ada memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Bersyukur pula untuk setiap pemberian Tuhan atas hidup kami. Namun kami sadar seringkali langkah laku, kata dan pikiran kami bisa saja melukai hati Tuhan dan sesama. Karena itu ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami bisa berkenan di hadapan-Mu untuk menerima akan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan sebuah kidung pujian dengan judul Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati sebab kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mana untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Dipersiapkan dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat
ayat 1 sampai yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Demikian. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang dipersiapkan untuk kita saat ini, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Namun sebelum kita membacakannya dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini
kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kami. Kami memohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga mata kami, hati kami, pikiran, pendengaran kami tertuju kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk memberitakan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin buat firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang memiliki orientasi dalam kehidupannya, yaitu kesuksesan, keberhasilan di dalam segala hal, dalam usaha, dalam kehidupan, supaya ada peningkatan, supaya ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian kalau kita melihat akan nats kita pada saat ini, betapa kita melihat bahwa di latar belakangi keberhasilan dan kesuksesan itu di latar belakangi karena kebaikan dan kesetiaan yang dimiliki. Dua kata yang tentunya diharapkan terwujud dalam kehidupan tiap pribadi. Karena bila hal itu terjadi, kebaikan dan kesetiaan dalam hidup dan kehidupan, dalam pekerjaan dan aktivitas, betapa indahnya hidup ini. Dalam teks kita ini tentu karena juga dilatar belakangi bahwa para murid-murid saat itu menyangka Yesus ke Yerusalem adalah untuk menjadi raja dan tentu secara politis, maka mereka juga akan turut memerintah bersama dengan Yesus. Namun mulai nats kita ini perumpamaan tentang talenta. Yesus mau menjelaskan bahwa ia akan meninggalkan mereka. Laksana dikatakan firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus ini ingin menjelaskan bahwa baru ia akan datang setelah sekian lama. Sebagaimana juga dalam teks kita ataupun juga dalam nas kita pada hari ini. Ia datang kembali dan selama ia pergi, maka para murid harus sadar bahwa mereka bukan memerintah dalam hidup ini, tetapi bekerja dan melayani, berupaya dengan segala potensi, dengan segala hal yang telah dimiliki dengan baik dan setia. Melalui nats ini tentunya ingin mengingatkan para murid saat itu dan juga kepada kita. Yang pertama bahwa Tuhan begitu memberi penghargaan bagi hamba yang memiliki kebaikan dan kesetiaan. Karena tadi dikatakan dalam firman Tuhan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dalam ayat yang ke-21. Betapa hamba yang mempunyai komitmen yang kuat, mulai pekerjaan dan tanggung jawab dengan baik ia kerjakan. Apapun itu. Dan tentunya hal ini menjadi tantangan juga bagi kita. Penting bagi kita. Jika menjadi sukses mendapat penghargaan dapat manusia dari hadapan Tuhan, maka kita harus juga mempunyai komitmen yang kuat dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan talenta dan kebaikan, serta juga hal-hal yang telah dianugerahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Harus kita kembangkan. Karena bila tidak kita sendiri yang rugi. Kita lihat pada bagian yang kedua. Sebagaimana yang diberikan tanggung jawab satu talenta, ia memiliki sifat takut. Karena tadi dalam nas kita mengatakan ketika tuannya datang dan yang memiliki satu talenta itu dipanggil menghadap, ia katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak memungut. Karena itu aku takut. Saudara dalam Tuhan, takut itu membuat ia kemudian dengan segala yang ia miliki walaupun yang terbatas itu
putus asa, tidak beraktivitas. Dan itu ternyata adalah sebuah dosa, dan itu adalah sama dikatakan ketidaksamaan bekal yang diberikan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan manusia walaupun sedikit. Sebenarnya harus dikembangkan, bukan kemudian justru jatuh dalam keputusasaan. Memang kita sadar bahwa setiap pribadi diberikan talenta yang berbeda-beda, yang disebut juga mungkin pembawaan. Ya. Dan oleh karena itu yang membuat dunia ini tampak begitu beragam. Yang menerima banyak porsinya biasanya bisa tegar. Tetapi harus waspada karena bisa mudah tergiur, tergoda untuk bisa menjadi sombong, merajalela karena memiliki banyak kelebihan, bahkan bisa jatuh mengeksploitasi yang lemah. Jadi hati-hati. Tapi sebaliknya melalui teks kita pada saat ini, yang memiliki porsi yang sedikit, yang kecil, bisa iri hati, tenggelam dalam kecemburuan. Mungkin juga kemudian frustrasi dan putus asa. Tetapi walaupun demikian tetap sedikit pula yang bangkit dan berjuang keras untuk sebuah keberhasilan. Selagi melintas kita pada hari ini, yang tidak dikenankan oleh Tuhan ialah bila setiap pribadi yang telah menerima talenta, anugerah, pemberian yang telah Allah berikan itu tidak mau mengembangkannya, tidak punya komitmen dalam hidup untuk menjadi pribadi yang baik dan setia, itu sama berarti melecehkan anugerah Tuhan. Dan Allah marah. Dikatakan dalam nats kita ini, ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah itu pada yang mempunyai 10 talenta itu. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oleh karena itu nasihat bagi kita yang lain adalah, pertama, jadilah hamba yang baik dan setia. Komitmen yang kuat dalam hidup dan kehidupan untuk mengembangkan hidup dan talenta yang telah Allah berikan. Sekali lagi, milikilah komitmen yang kuat dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang selanjutnya, sebagaimana juga Filipi pasal yang kedua, ayat 13 hingga yang ke-15, di sana berkata, Filipi pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-15. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oleh karena itu, mari kita menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan baik dan setia, dengan segala talenta yang telah Allah berikan dengan penuh syukur. Dengan demikian berarti kita menikmati dan mensyukuri akan segenap anugerah Allah dalam hidup ini. Sehingga ia pun berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas semua kebaikan dan kesetiaan yang Engkau berikan bagi kami, atas talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Namun betapa sering kami Tuhan mengecewakan hati sampai hati Tuhan, bahkan mengecewakan diri kami sendiri dengan tidak mensyukuri talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, melalui firman pada hari ini, berilah pada kami komitmen yang kuat dalam hati dan hidup kami untuk senantiasa mengembangkan setiap anugerah Tuhan, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini dengan baik dan setia, dengan mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena hanya dengan cara demikian kami tidak melecehkan anugerah-Mu itu Tuhan, tapi justru kami akan senantiasa mengagungkan Engkau dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, dan dalam kebersamaan ini kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan di berbagai tempat. Tuhan memberkati umat-Mu agar hidup mereka dengan talenta yang Tuhan anugerahkan sungguh-sungguh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa berkat dan sukacita dalam hidup dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Karena itu tolonglah mereka dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi setiap keluarga Kristen agar justru saling melengkapi satu yang lainnya. Suami, istri, orang tua dan anak saling mendukung, saling menguatkan dengan segala talenta potensi yang telah Tuhan berikan. Demikian membawa kebahagiaan dan sukacita, dan di dalamnya senantiasa Allah hadir untuk menguatkan dan memberkati sehingga milik keluarga nama Tuhan dipermuliakan. Tak lupa kami berdoa kepadamu juga ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami mohon disembuhkan. Yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Yang di dalam menghadapi segala masalah, Tuhan memberikan solusi dalam hidup mereka. Yang undur daripada Tuhan dirangkul kembali. Bagi yang berbahagia dan bersuka cita atas anugerah Tuhan yang boleh mereka terima dan rasakan, sungguh membuat mereka semakin bersyukur kepada Tuhan. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Juga bagi gereja Kalimantan Evangelis, tingkat sinode, resort maupun jemaat. Tuhan memberkati gereja ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa kepadamu ya Bapa, bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, bagi bangsa kami Indonesia agar keamanan dan kedamaian terwujud. Pun tak lupa kami doakan bagi proses demokrasi yang terjadi di negeri ini, khususnya di bumi kami Tambun Bungai. Yang sekarang ini Tuhan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami percaya bahwa segala prosesnya ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan baik penyelenggara, pengawas maupun kontestan. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, rencana usaha dan pekerjaan serta pelayanan kami selanjutnya hanya dalam kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 antarkan kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah.
Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat sedang duduk berdiri, sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang akan beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu dan salam sehat dari kami.